وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jemaah, mohon keikhlasannya untuk membaca surat Al-Fatihah satu kali lagi, ya, sehubungan khusus buat Ibu Nur Hayati binti Haji Ahmad Haji Madinah yang dalam keadaan sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan dan Allah berikan kesehatan yang sempurna, sehat lahir dan batinnya. Begitu juga untuk kita dan keluarga kita, ya, mudah-mudahan untuk istri dan suami serta anak-anak itu sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, ya, Allah berikan kesehatan yang sempurna untuk niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyati sifat wa sihah wa salamah wa afiyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab Bidayatul Hidayah halaman 213. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana laka walidani fa adabul waladi ma'al walidaini an ay yasma'a kalamahuma wa yaqumu li qiyamihima wa yamtasila li amrihima wa la yamshi walam yamshiya amamahuma wala yarfa'u sautahu fawqa aswatihima wa yulabbi da'watahuma wa yuhrisu ala talabi mardatihima wa yafidha lahuma janahaz zulli wala yamunna alaihimal birri lahuma wala bil qiyami li amrihima wala yanzura ilaihima sajaran wala yaqtiba wajhuhu fi wajhihima wala yusafira illa bi iznihima. Muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa in kana laka walidani fa'adabul waladi ma'al walidaini. Wa in kana laka, dan jikalau adalah bagi engkau itu walidani, masih mempunyai kedua orang tua,
Ya, jikalau adalah kamu masih mempunyai ayah dan ibu, fa'adabul waladi, maka hendaklah beradab sang anak itu ma'al walidaini, terhadap kedua orang tua. Jadi wajib bagi seorang anak ketika ayah ibunya masih hidup, maka ditanamkan adab akhlak kepada kedua orang tuanya, ya, kepada ayah dan ibu. Bagaimanapun kondisi orang tuanya itu, pokoknya selama dia masih ada, dia masih hidup, ya, apakah dia sudah lanjut usianya, sudah bongkok badannya, sudah pikun dan lain sebagainya, ya, maka fa'ada waladi, maka hendaklah beradab anak itu ma'al walidaini, dia bersama kedua orang tuanya. Jadi kalau masih ada ayah kita, masih ada ibu kita, beruntung banget ya, masih beruntung kalau kita masih punya orang tua, karena pintu keberkahan hidup itu ada di situ, ya, masih ada di situ. Nggak ada nilainya semuanya kalau kita tidak berbuat bakti kepada mereka. Ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Bahkan berbakti kepada kedua orang tua ini mempunyai kedudukan yang begitu mulia, yang paling disenangi oleh Allah sesudah melaksanakan ibadah sholat. Jadi ibadah yang paling disenangi oleh Allah setelah melaksanakan ibadah sholat adalah berbuat baik kepada kedua orang. Abdullah ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, ayu amali ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling disenangi oleh Allah, amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, amalan yang paling disenangi oleh Allah adalah salat 5 waktu pada waktu. Itu amalan yang paling disenangi oleh Allah, salat 5 waktu pada waktu. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud kembali bertanya, summa ayyun ya Rasulullah, kemudian setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, kuncinya itu aja. Kalau pengen berkah hidup kita, ya, pengen sukses usaha kita, pengen sukses rumah tangga kita, pengen sukses semuanya dalam kehidupan di alam dunia ini, maka kuncinya adalah berbuat bakti kepada kedua orang tua. Mumpung apalagi dia masih hidup, ya, jangan disia-siain. Ya, ternyesal senyesal-nyesalin kita, ya, mumpung kita masih punya orang tua. Ya Rabbana, rohima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa sabara qabla ayyughfira lahu, wa rohima anfu rajulin sufirtu indahu falam yusalli alayya, wa rohima anfu rajulin adraka abawahul kibara falam yudkhilul jannah. Ada 3 kata Nabi Muhammad, rohima anfu rajulin, yang manusia yang paling hina di sisi Allah, orang yang paling hina, yang paling rugi, yang paling sial di sisi Allah. Siapa mereka? Yang pertama itu, dakhala alaihi Ramadan summan salaqa qabla ayyughfira lahu. Yang pertama, orang yang paling rugi di hadapan Allah, orang yang paling sial di hadapan Allah, paling hina di hadapan Allah. Yang pertama adalah orang yang apabila telah datang kepada dia bulan Ramadan, kemudian dia tidak manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, summan salaqa, sampai-sampai akhirnya bulan Ramadan itu habis, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan. Paham maksudnya? Padahal bulan Ramadan bulan yang apa? Bulan yang agung, bulan yang mulia, syahrul azim wa syahrul mubarak. Bulan Ramadan itu bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang Allah lipat gandakan nilai-nilai di dalamnya.
sementara dia sia-siain, dia nggak manfaatin hari demi hari, minggu demi minggu, sampai akhirnya bulan Ramadan habis, nggak ada lagi, ya. Dia nggak dapat apa-apa dari bulan Ramadan. Itulah orang yang paling hina dia. Ya, rugi betul, sebagai ruginya itu dia. Nyesel senyesal-nyesalnya. Ya, yang kedua, wa ghadima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang kedua, orang yang paling hina di hadapan Allah, orang yang paling rugi di hadapan Allah, bahkan orang yang paling sial di hadapan Allah, zukirtu indahu falam yusalli alayya, adalah orang yang apabila disebut namaku tapi dia tidak mau berselawat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Orang yang hina di hadapan Allah nanti orang yang enggak pernah mau apa? Berselawat kepada Nabi Muhammad. Ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad tapi tidak pernah mau salawat kepada Nabi Muhammad, nanti itu orang yang paling rugi di hadapan Allah. Jangankan untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, melihat wajahnya Nabi Muhammad saja tidak bisa, ya, karena dia tidak pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jangan tinggalin kita salawat, ya. Kapan aja, di mana aja, ya. Kita manfaatin waktu kita untuk banyakin salawat kepada Nabi Muhammad. Ya. Salawat yang mana aja yang kita bisa. Yang kita bisa salawat yang mana aja. Sepaling kurang salawat yang paling terpendek, yaitu salawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca itu. Mau bacanya sekaligus boleh, bagus. Ya, itu yang paling utama di dalam satu majlis. Mau mau dicicil boleh, mau pagi boleh, mau sore boleh, mau siang boleh, mau malam boleh. Baca ya. Salawat kepada Nabi Muhammad, ya, untuk membaca. Itu aja kita. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Apalagi kalau kita punya hajat, indah sidratil hajat, apabila ada hajat yang sangat berhajat sekali, maka bacalah sebanyak-banyaknya. Maka disuruhnya saya itu 10.000 baca sallallahu alaihi Muhammad. 10.000 kita baca. Minimal sehari 2.000. Ya, minimal sehari 2.000. Ya, paling kurang enggak tuh kalau bisa baca 2.000. Tahaddusan minimal saya enggak kurang, sehari itu minimal 2.000 3.000. Kalau lagi hajat banget 10.000 kita baca setiap hari. Setiap hari kita baca. Ya, insyaallah orang yang huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali wattahimi. Jadi segala macam bentuk kesusahan, kesulitan, problema kita, insyaallah Allah kasih jalan keluar. Ya, dengan memperbanyak apa? Salawat kepada Nabi Muhammad. Bacaan. Ya, yang penting kita baca salawat. Jangan kita niatin mudah-mudahan dengan salawat gue jadi kaya gitu. Gue jadi ini, selain aja udah kepada Allah. Baca aja salawat. Tumbuhkan aja karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Itu yang paling utama. Adapun nanti hasilnya apa dan bagaimana itu urusan siapa? Allah yang punya. Gitu. Ya, itu yang. Nah, termasuk orang yang sial, orang yang hina, siapa? Yang pertama, orang yang tidak manfaatkan bulan Ramadan. Yang kedua, orang yang tidak pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wa raghima anfu rajulin, dan alangkah hinanya seseorang itu adraka abawahul kibara falam yudkhilahul jannah. yakni orang yang masih memiliki kedua orang tuanya al-kibara, yang sudah lanjut usianya, yang sudah tua usianya. Paham maksudnya? Tapi orang tuanya masih apa? Masih ada, tapi dia tidak tunjukkan bakti dia kepada kedua orang tua dalam usia yang kayak begitu. Itu orang yang rugi, ya, orang yang rugi. Masya Allah. Kadang-kadang kita nggak mau direpotin, ya, orang tua yang sudah begitu. Kalau kadang-kadang kita omelin dia, kita bentak-bentak dia, kita ini dia. La haula wala quwata illa billah. Bisa. Bahkan saking jahatnya gitu, kadang-kadang nggak mau direpotin, nggak mau diiniin,
Ya, itu orang tua yang sudah pikun, yang sudah kita taruh tuh di dinas sosial. Ya kita ini alhamdulillah jangan ada terbesit begitu. Demi Allah jangan. Ya, kita nyesel nyesel. Masya Allah. Nah, di sini Imam Ghazali memberikan arahan kepada kita. Wa in kana laka walidan, dan jikalau adalah bagi kalian masih punya orang tua, masih punya ayah dan ibu, fa'adabu waladi, maka hendaklah engkau beradab kepada seorang anak itu ma'al walidaini, terhadap kedua orang tuanya. Bagaimana caranya? Nah ini, yang pertama ayyasma'a kalamahuma. Adab yang pertama ayyasma'a kalamahuma, bahwa hendaklah anak itu harus mendengarkan daripada pembicaraan ibu bapak. Oke. Kadang-kadang itu omelin tuh ibu bapak gitu, karena dia tanya tuh suara burung apaan ya, bagus banget. Oh itu burung apa yang bagus? Ya, murai. Burung apa? Burung murai. Enggak, itu burung murai. Nanya lagi tuh bapak, burung apa? Burung murai. Apa? Susah masih murai ya? Kita omelin. Kita omelin tuh, bapak kita nanya begitu. Padahal dulu kita, Masya Allah, diajari cara ngomongnya, betul ya? Dituntut banget gitu, sabarnya kayak apa? Dituntut gitu, dikata-katain gitu, diajak ngomong gitu. Panggil ayah, susah banget panggil kita gitu. Baru segitu doang kita udah marah-marah sama orang tua kita. Ini kita memang orang tua, betul ya? Tapi pada hakikatnya kita adalah anak dari siapa? Dari orang tua kita. Nah, ayyasma'a kalamahuma, maka hendaklah engkau mendengarkan omongan dia. Jangan dibantah atau omongan. Ya. Wa yaqumu liqiyamihima, dan hendaklah kamu berdiri liqiyamihima, karena ibu bapak kita berdiri. Paham ya? Bapak kita berdiri, dia berdiri, atau kita lagi duduk, dia datang berdiri. Gitu orang tua. Itu adab namanya gitu. Adab kita. Masya Allah. Banyak yang sudah meninggalkan yang kayak begini sudah meninggal. Betul ya? Ada di situ Pak keberkahannya. Keberkahannya itu. Dulu ada waktu saya di pesantren, setiap malam selalu nemuin saya di pesantren. Setiap malam. Kalau datang tuh jam 12 malam, setiap malam. Setiap. Dia dalam keadaan gundah gulana. Dia dalam lagi mencari jati dirinya. Dia orang hebat, dia orang pintar. Orang keluarganya semua goyang. Dia datang setiap malam. Dia meminta tolong, maksudnya supaya dipertemukan sama kiai saya, supaya dia dapat pencerahan. Datang tuh kiai cuma satu pesannya. Udah, insya Allah bukain pintu jalan. Ya, kalau bisa besok pagi ente cium tangan sama ayah sama ibu orang tua. Katanya orang kan, saya malu kalau cium tangan sama ayah saya sama ibu saya. Saya belum pernah cium tangan sama ayah sama ibu saya. Gitu. Saking kerasnya tuh artinya nggak pernah ngapain cium tangan. Masya Allah. Ya, besok begitu datang lagi pesennya itu, ya, minta maaf, minta redho, cium tangan. Nggak mau perasaan, nggak mau. Jadi setiap datang hanya begitu. Ini kiai kalau dia mau datang, karena memang udah tahu setiap malam masih datang. Dan itu datangnya ke Sukabumi, dari sini ke Sukabumi. Jam 12 malam, tiap malam. Gitu. Nah,
Jadi itu kiai kalau ini udah pesetulan, kalau dia datang, udah dia udah siapin air buat ngelemahin hatinya, dibikinin apa? Air. Kata. Singkat cerita, ya, ada sekitar 1 bulanan lah setelah dia datang gitu. Lemah juga hati, lemah juga. Akhirnya baik, kalau Ustaz di sana kan dipanggilnya akang ya, baik. Doain saya besok saya mudah-mudahan bisa kuat mampu cium tangan ayah ibu saya. Begitu katanya. Ya, saya akan pulang. Benar tuh, dia pulang besoknya sembahyang subuh nggak ada orang yang pertama yang dia cium tangan kecuali ayahnya dan ibu. Bahkan dia cium kaki. Dia minta maaf, dia minta maaf. Dan kemudian dilakukan begitu. Nggak sampai seminggu Allah bukain itu semua. Nggak sampai seminggu tuh, masya Allah, luar biasa Allah bukain. Ada teman dari orang tuanya, dia pengusaha, termasuk tangan kanannya Pak William itu yang punya Astra. Dulu ada William dan Om Willy, itu dia punya Astra. Nah dia tangan kanannya teman daripada orang tuanya. Tahu-tahu ini datang ke rumah nemuin orang tua itu. Gitu. Udah, ada lagi butuh anak ente ya, udah bisa ya. Tahu-tahu dia udah dibukain gitu, kerja ke situ. Padahal dia tadinya udah luar biasanya. Sebenarnya belum bekerja secara mapan. Gitu. Akhirnya dibukain kerja tuh. Jadi orang yang dipercaya di Astra. Berkat orang tua, paham gak maksudnya? Berkat orang. Jadi dibukainnya dari mana? Dari orang tua. Padahal tadinya begitu luar biasa. Saya melihat benar itu bagaimana kegelisahan dirinya di dalam mencari jati diri dia. Kalau bicara politik orang hebat ya, orang yang luar biasa. Itu dulu ada ketua Golkar namanya Pak Taji Sobirin, masih ingat ya? Ya, itu Pak Taji Sobirin saya mau ya. Pak Cakro Pranolo, Pak Gubernur, ini banget sama dia, karena dia punya potensi yang luar biasa. Gitu. Cuman dia waktu lagi mau masuk ke DPRD apa gitu, dia bertentangan dengan orang tuanya, ya jadi kesel dia sama orang tuanya, kayak begitu jadi. Akhirnya dibukain pintunya melalui orang tua. Jadi artinya apa? Pintu keberkahan itu adanya di situ, ya. Pintu keberkahan adanya di kedua orang tua kita, ya. Makanya hormatin dia. Wa yaqumu liqiyamihima. Ya, yang kedua adabnya selain kita mendengarkan ucapan-ucapannya, wa yaqumu liqiyamihima, ya. Dan hendaklah kita ini berdiri karena berdirinya ibu bapak kita, gitu. Atau ketika dia datang, gitu. Wa yantasila li amrihima, dan hendaklah menuruti perintah-perintah keduanya. Ada ayahnya, ada ibunya menyuruh kita ini itu dan lain sebagainya, ya. Nah, turutin daripada itu orang tua kita itu. Wa yantasila li amrihima, dan turutin tuh perintah keduanya. Tinggal aja kalau berbarengan, ayah ibunya, bapaknya nyuruh, emaknya nyuruh juga, gitu. Maka yang kita dahulukan perintah siapa? Ibu kita, ya, kita ibu kita, baru kita ini kan, gitu, ya. Wala yamsi amamahuma, dan kemudian kata Imam Ghazali, adabnya itu wala yamsi amamahuma, jangan engkau berjalan di depannya, depan keduanya, ya, jangan jalan di depan keduanya. Jadi kalau kita mau jalan itu jangan di depan, kecuali di depan itu ada binatang buas, kecuali di depan itu ada musuh. Paham gak itu maksudnya? Nah, itu. Artinya kalau misalnya ada macan di situ, yang digigit duluan siapa? Hah? Kita anaknya, gitu. Kecuali boleh tuh jalan di depan kita, gitu. Terus jalannya gimana? Sebelah kanannya. Kenapa sebelah kanan? Kalau misalnya ada mobil ketabrak kita duluan, bukan dia. Jadi adabnya itu di belakang.
Begitu juga dengan guru. Makanya orang tua itu 3 yang wajib kita hormatin. Yang pertama, orang tua itu adalah orang tua yang menurunkan kita dari alam rahim ke alam dunia, yaitu ayah dan ibu kita. Yang kedua, orang tua yang mengangkat derajat kita dari dunia sampai akhirat, yaitu siapa? Guru kita. Yang ketiga, orang tua yang menitipkan anaknya kepada kita. Siapa? Mertua. Itu 3-tiganya harus dihormatin. Ya, 3-tiganya harus dihormatin tuh semuanya. Ya. Nah, wala yamsi amamahuma. Jadi kalau memang berjalan, jangan jalan di apanya? Di depannya, gitu. Jalan tuh di belakangnya atau di dalam samping sebelah kanan, gitu. Jalannya. Wala yarfa sautahu fauqa aswatihima. Dan janganlah engkau fauqa sautahu, jangan engkau mengeraskan suaranya. Ya, fauqa aswatihima, di atas suara ibu bapak kita. Ya. Jangan kita angkat suara kita, suara yang ini, masya Allah. Lagi sampai bentak-bentak. Gitu. Alhamdulillah. Bego lu mah. Tolong lu Pak. Astagfirullahaladzim. Jangan. Kalau mau ini didik anak kita. Ya. Biasakan kita itu contohin kepada anak-anak kita. Sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada anak-anak. Rasulullah memang tidak pernah beradab, tidak pernah melakukan bakti sama kedua orang tua. Rasulullah tidak pernah. Kenapa? Karena Rasulullah lahir ayahnya udah nggak ada. Rasulullah baru pulang dari tempatnya Halimatus Sa'diyah, ibunya sudah meninggal. Jadi dia belum pernah sempat untuk berbuat bakti sama ayah dan ibunya. Dia belum pernah bagaimana cara berbuat kebaikan sama ibu. Tapi Rasulullah SAW tunjukkan itu, kebaktiannya dia, kebaikannya dia kepada ayah, ibu yang mengasuh dia. Betapa Rasulullah amat sangat menghormati dan memuliakan Halimatus Sa'diyah. Ya, Halimatus Sa'diyah itu disayangnya bukan main sama Rasulullah. Betapa Rasulullah begitu cintanya sama Ummu Aiman yang menemani Rasulullah bersama ibunya Aminah ketika ziarah ke makam ayahnya. Kemudian setelah pulang dari makam ayahnya, Rasulullah ibunya meninggal di pertengahan perjalanan. Maka sejak itu yang mendidik Rasulullah, yang merawat Rasulullah adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman dianggap ibunya. Sampai-sampai kata Rasulullah, dia adalah ibuku, kata Rasulullah. Walaupun aku tidak lahir dari rahimnya. Makanya dikawinkanlah seorang sahabat Zaid bin Sabit dengan Ummu Aiman. Punya anak dan anaknya dianggap cucunya Nabi Muhammad. Dianggap orang sebagai anak Nabi Muhammad. Tapi begitu Pak Rasulullah. Jadi beliau secara langsung nggak pernah berbuat bakti sama ayahnya, karena memang ayahnya sudah meninggal. Tapi Rasulullah memanjurkan sekali tentang baktinya supaya menunjukkan Masya Allah. Jangan wala yarfa' sautahu fawqa aswatihima, dan janganlah kau angkat suaranya ya dengan suara yang lebih keras daripada suara ibu bapaknya. Wa yulabbi da'watahuma, dan harus penuhin tuh apabila panggilan ibu bapaknya, ibunya manggil dia, bapaknya manggil dia, gitu. Ya, udah, pokoknya dia berhenti, dia ini enggak. Dulu ada diceritakan dalam satu kitab namanya, dalam Riyadhus Shalihin ada namanya anak muda Julais. Ya, ada yang namanya Julais. Julais ini anak muda yang rajin ibadah. Ibadahnya rajin banget. Gitu. Nah, dia punya kayak tempat kayak dia tempat buat sembahyang pribadinya dia. Dekat rumahnya. Jadi dia selalu sembahyang, rajin ibadahnya. Satu hari waktu dia lagi sembahyang di waktu pagi duha, lagi sembahyang, ibunya manggil dia, ya Julais.
Ya Jures, ya Jures, dipanggil. Jures lagi sembahyang. Lagi sembahyang nih Jures. Dengar nih emaknya manggil. Emaknya manggil. Jures pada saat itu dalam keadaan lagi sholat. Bingung dia, ya Allah, apakah aku penuhi panggilanmu, lanjutkan panggilan ini, atau aku penuhi panggilan ibu? Sehingga akhirnya dia ambil keputusan, dah sholat yang lebih utama. Ya, sehingga akhirnya ibunya nggak dipenuhi panggilannya. Kira-kira ibunya kesel nggak? Hah? Kesel. Pulang lagi. Ya. Besok begitu lagi kejadian. Pas lagi kebetulan Juresnya lagi sholat juga. Dipanggil-panggil lagi mamanya. Dia tetap lanjutkan sholat. Dia nggak penuhin tuh panggilan ibunya. Sakit ibunya, kesel. Begitu seterusnya beberapa kali. Sehingga akhirnya ibunya saking keselnya keluar dari mulutnya, ya Allah, jangan Engkau matikan Jures sebelum dia mendapatkan kehinaan karena fitnah darimu. Ya. Supaya dia mendapatkan kehinaan dulu, fitnah, ujian, cobaan. Ya. Karena saking namanya tuh keselnya nih ibu sampai keluar tuh kalimat kayak begitu. Nah, selesai daripada itu, benar kejadian. Ya, kejadian bahwa Jures didatengin, maaf, ada seorang perempuan, ya, kemudian mengganggu Jures yang lagi ibadah. Allah uji itu, didatengin perempuan, diganggu, digoda-goda, itu Jures sama dia dengan gaya yang ini luar biasa. Tapi Jures karena imannya kuat, sehingga akhirnya nggak terpengaruh tuh dengan gangguan perempuan itu. Perempuan itu pulang, kesel perempuan itu. Yang lain bisa gua kalahin, dia nggak bisa gua kalahin. Akhirnya besok dia datang lagi dengan dandanan yang lebih apa namanya itu? Yang lebih lagi, dasar lagi digangguin lagi itu Jures, nggak mempan juga. Itu digangguin sampai akhirnya dia telanjang di depan Jures. Masya Allah, dia buka itu semua, dia telanjang, bulat, udah telanjang, bulat di depan Jures. Tapi lagi-lagi Allah kuatkan iman dia. Enggak. Kesel ini perempuan, pulang. Akhirnya kalau kata gue kurang ajar, gue udah kayak begini, ini segala macam masih nggak mau itu. Dia berbuat mesum, ya, dengan seorang penggembala kambing. Ini kisah ada di dalam Riyadhus Shalihin. Kemudian dia berbuat mesum sampai akhirnya hamil. Ketika dia hamil, dia teriak di mana-mana, ente kenal Jures nggak? Oh benar, siapa yang nggak kenal dia? Rajin banget ya ibadahnya. Ini Allah itu kedok doang. Nih menurut saya hamil gara-gara dia, perbuatan dia. Fitnah bukan? Disebarin tuh di mana-mana. Sampai akhirnya satu kampung itu marah sama Jures. Ternyata Jures ini adalah orang yang seperti itu. Marahlah dia. Datanglah mereka di satu kampung semuanya, ya, ke tempatnya si Jures. Nah Jures tadi sembahyang, habis tuh musola dilempar-lemparin dengan kotoran, dengan batu, dengan ini pecahnya, kacanya pecah, ini itu. Jures, keluar kamu, kurang ajar kamu. Ini Jures keluar, ada apa? Ya. Udah lu jangan pakai banyak apa? Lu jangan pakai belagu. Ini lu, ini soalim lu nggak taunya ini itu segala macam-macam. Nih, akibat Jures kaget. Gitu. Masya Allah. Enggak, saya nggak bilang, udah jangan banyak ngomong macam-macam. Akhirnya Jures bilang begini deh, minta maaf. Kalau saya belain diri juga kalian gak akan percaya. Ya sekarang begini aja. Ini perempuan hamil biarin, tungguin sampai ntar lahir. Ya, ntar kalau udah dia lahir, kalian datang lagi sama saya. Saya siap menerima hukuman apa saja. Yang penting tungguin dulu apa? Singkat cerita akhir.
Ketika anak itu lahir, dibawalah bayi itu sama dia semua, ya, sama masyarakat, warga, udah marahnya tambah jadi segala macam. Dan Jules pasti sembahyang, datang, Jules keluar kamu. Akhirnya keluar, iya kan. Jules ini sudah datang waktunya. Dia sudah lahir, anak ini sudah dilahirkan segala macam. Sekarang akui kamu dan jadikan dia sebentar. Baik. Ini anaknya, iya. Tunggu, aku minta waktu 2 rakaat, aku sembahyang. Sembahyang dia 2 rakaat. Setelah sembahyang 2 rakaat, kemudian Jules bilang, mana bayinya? Dikasih taruh meja kayak begini, taruh di atas meja. Disaksiin nih sama semua orang. Kata Jules begini, saya nggak mau ngaku buat diri saya. Kita tanya sama bayi ini. Oke. Padahal bayi ini baru lahir. Kemudian dipegang perutnya oleh Sayyidina Jules. Kata Jules apa? Ya gulam, kul man abak. Hei bayi, anak kecil, kul man abak. Katakan olehmu, siapa bapakmu? Jules tanya, di perutnya ditekan. Kemudian ditanya, kul man abak. Katakan olehmu, siapa bapakmu? Fakala, kemudian orang bayi ini ngomong, bapak saya tukang ngamon kambing, RT 4 RW 2. Semua dengar nggak? Semua dengar tuh. Makanya ada 3 bayi yang bisa bicara. Satu diantaranya adalah bayinya Jules. Ya, daripada kisah Jules itu. Kul man abak, katakan olehmu, hai bayi, katakan olehmu, siapa bapakmu? Siapa bapakmu? Mau ngomong tuh bayi. Kata bayi, bapak saya tukang ngawon kambing. Ya Allah, dengar baru di situ semuanya minta maaf lah kepada Jules. Semua. Nah, yang kita mau ceritain di sini bukan itunya, paham ya? Tapi dasarnya omongan doa dari ibunya, paham tuh? Ibunya, ya Allah jangan engkau matikan si Jules sebelum dia mendapatkan fitnah dari engkau ya Allah. Fitnah yang bisa membuat malu dia, mau hina dia, berhina dia. Karena saking keselnya emaknya, saking keselnya tuh emaknya, sehingga akhirnya keluar dari mulutnya seperti itu. Bayangin tuh, emaknya kesel. Padahal Jules bukan ngapa-ngapain, bukan lagi main catur, bukan lagi main apa-apaan. Dia enggak memenuhi panggilan emaknya karena dia lagi ngapain? Lagi sembahyang. Bayangin, lagi sembahyang aja mulut emaknya dikabulin tuh sama Allah kayak begitu. Bagaimana kalau anaknya lagi banting kartu dipanggil kagak nengok? Bisa kita bayangin. Paham maksudnya tuh? Ya Rabbana, jangan. Tajam Pak, orang tua tuh tajam. Makanya orang tua tuh nggak boleh pakai ngomong-ngomong yang kasar sama anaknya. Gue sumpahin lo susah 7 turunan lo. Nggak boleh nih. Ibu, bapak jangan ngomong yang begitu. Doanya orang tua itu seperti doanya Nabi untuk umatnya. Kata Nabi Muhammad, doa ul walidi lil waladihi kadoa in nabi li ummatihi. Kata Nabi Muhammad, doa ul walidi, doanya orang tua, lil waladihi, untuk anak-anaknya, kadoa in nabi li ummatihi. Itu seperti doanya Nabi untuk umatnya. Artinya doanya dia apa ya? Dikabulkan oleh Allah. Doa ul anbiya mustajab. Nah, adabnya wala yarfa sautahu fauqa aswatihima. Adab di antara adab untuk kita sebagai anak kepada kedua orang tua, wala yarfa sautahu, jangan sekali-kali engkau angkat suaramu lebih tinggi daripada suaranya siapa? Orang tua kita. Wa yulabbi da'watahuma, dan jangan engkau abaikan apabila orang tua memanggil engkau. Kenapa? Nah, ulama memberikan penafsiran dalam hadis itu, kenapa Jules itu tidak berhenti sembahyangnya, dia lanjutin sembahyangnya. Karena Jules ini bukan ahli fikih,
Dia bukan ahli, orang yang ahli dalam ilmu fikih. Dia hanya abid, orang yang rajin ibadah, tapi fikihnya kurang. Paham gak maksudnya? Nah, kalau dia ngerti ilmu hukum, ilmu fikih, pasti dia berhenti. Dia akan berhentikan sholatnya, dia akan penuhi panggilan siapa? Ibunya. Kenapa? Karena dia sedang sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh kita berhentikan ketika kita dipanggil sama orang tua kita. Boleh itu kita berhenti. Makanya ulama bilang dia melakukan karena dia bukan ahli fikih. Dia itu ada abid, hanya sekedar orang yang rajin apa? Ibadah, tapi fikihnya kurang. Kalau dia ngerti ilmu fikih, maka dia akan berhenti itu sembahyang, dia penuhi panggilan. Kenapa? Karena dia sedang sembahyang sunnah. Ya, karena dia sembahyang sunnah, jadi boleh dipenuhi. Gitu. Kita gitu. Kalau ada orang tua kita manggil, kita sekalipun dah lagi dalam sholat, kita boleh berhenti itu sembahyang sunnah. Gitu. Apalagi kalau timbang main catur, dipanggil sama orang tua kita, tar, laga budek mulu gitu, yang kayak begitu. Masya Allah. Wa yuhrisu ala talabi fardhatihima. Nah, kemudian wa yuhrisu, dan hendaklah dia bersangakan tuh, ya, bersangakan ala talabi fardhatihima, untuk mengejar dan mencari keridhaan ibu bapaknya. Seharusnya begitu, dia tanamkan di dalam dirinya untuk mencari keridhaan daripada ayah ibunya. Sampai-sampai kata Allah di dalam satu hadis qudsi, man asbaha murdiyan li abawaihi, apabila ada orang di waktu pagi hari dia membuat senang kedua orang tuanya, sementara dia membuat kesal aku, maka aku tetap akan senang kepada anak itu, katanya. Allah bilang, barang siapa yang di waktu pagi hari dia telah membuat repot kedua orang tuanya, paham gak nih? Dia di waktu pagi hari sudah membuat senang siapa? Orang tuanya. Sementara dia tidak menyenangkan aku, kata Allah. Ya, dia nggak menyenangkan aku. Artinya ada perintah-perintah Allah yang dia nggak kerjain. Allah marah nggak? Allah marah. Tahajud nggak diiniin sama dia. Sembahyang subuh jam 6:30 kurang 2. Gitu. Allah kira-kira kesal nggak? Allah marah, tapi apa kata Allah? Karena dia telah membuat senang, membuat redo daripada orang tuanya di waktu pagi hari, maka aku pun juga redo kepada dia. Tapi barang siapa yang membuat keredoan kepadaku, barang siapa di waktu pagi hari dia sudah membuatkan aku senang, membuat aku redo, sementara dia telah menyakiti kedua orang tuanya, maka aku pun tidak akan redo sama dia. Padahal tahajud malamnya, padahal ibadahnya luar biasa. Cuman pagi-pagi emaknya nangis gara-gara dia. Habis tahajud, habis sembahyang subuh, kemudian pulang, Assalamualaikum dari musola, dari masjid, kagak dibukain. Emaknya pas bukain, emaknya buka, budak banget sih emak, udah teriak-teriak segala macam. Tuh, nangis emaknya gara-gara digitu itu. Paham maksudnya tuh? Ya Rabbana. Padahal tahajud enggak? Padahal tahajud enggak? Sembahyang subuh enggak? Sembahyang, jadi imam. Jadi imam. Pas pulang dia lakukan seperti itu, meneteskan air mata ibunya kayak begitu, saudara. Kata Allah, barang siapa di waktu pagi hari dia telah membuat senang, telah membuat redo ayah ibunya, walaupun dia telah membuat susah kepadaku, marah kepadaku, maka aku akan tetap redo kepada anak itu, karena dia telah membuat redo kedua orang tuanya. Tapi barang siapa yang telah membuat redo aku, membuat senang aku, tapi dia telah menyakiti kedua orang tuanya, maka aku pun marah dengan dia. Auzubillah, subhanallah. Wa yuhrisu ala talabi mardatihima, maka hendaklah, kata Imam Ghazali, bukan hanya sekedar ayyasma'a kalamahuma, bukan hanya sekedar kau dengar suara dia, omongannya dia, bukan hanya sekedar kau berdiri menghormati dia, bukan hanya sekedar kau menuruti perintah-perintahnya, dan hendaklah kamu tanamkan di dalam dirimu itu untuk mencari apa? Keredoan daripada kedua orang tua. Allah
akbar. Itu aja dah. Itu. Ya. Wa yakhfidhu lahuma janaha zulli. Tuh. Kemudian wa yakhfidhu lahuma, dan haruslah hendaklah dia itu yakhfidhu, merendahkan dirinya terhadap kedua orang tuanya, janaha zulli, dengan kerendahan diri. Rendahin diri kita di hadapan orang tua, biar kata kita jadi camat, biar kata kita jadi wali kota, biar kata kita jadi ini. Kalau memang dia orang tua kita masih ada, rendahin diri kita. Ini romannya baru jadi RT aja. Orang tua kita ini, ya astagfirullahaladzim. Ya, sekalipun kita jadi ulama besar, kita sekalipun jadi kiai, segala macam, tetap harus kita rendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua kita. Ya, dahil. Kalau bisa, kalau lagi jalan di sendalnya kita yang bawa, kita yang ini, masya Allah, masya Allah. Ya. Wala yamunna alaihima bil birri lahuma. Kemudian, dan hendaklah dia tidak mengungkit-ungkit kepada ibu bapaknya, gitu. Mengungkit bapaknya. Pernah bapaknya dibawa ke rumah sakit, dia yang ini, dia itu, segala macam, diomongin. Ya, dikit ngomongin begitu. Bahkan dulu gua yang ini bawa lu sama ini itu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah semua. Wala bil qiyam li amrihima. Kemudian ya, dan hendaklah dia tidak boleh menjalankan perintah ibu bapaknya, yang zuru ilahi masajran, ya, artinya tidak dengan menjalankan daripada perintah-perintah ibu bapaknya, dengan menolak daripada berbuat kebaikan. Yang zuru ilaihima, ya, jangan melihat kepada ibu bapaknya sajran, tuh. Jangan lihat bapak ibunya, jangan lihat emaknya, jangan lihat ayahnya itu sajron, dengan penglihatan yang bengis, marah. Apalagi melototin. Melototin siapa? Orang tua. Melototin emak, melototin kayak begitu. Alhamdulillah. Cukup ya dengan memandang seperti itu. Kata Nabi, ada hadis, ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazratan rahmah illa kataballahu biha lahu hajjatan maqbulatan mabrurah. Kata Nabi Muhammad, ma min rajulin, tidak ada di antara seseorang, yang zuru ilaihi ila wajhi walidayhi, yang memandang dia kepada wajah kedua orang tuanya. Tidak ada di antara seorang anak yang memandang kepada wajah ayah dan ibunya nazratan rahmah, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta, dengan pandangan penuh perhatian. Paham nih? Mandangnya dengan pandangan apa? Cinta. Dengan pandangan cinta, dengan pandangan perhatian. Illa kataballahu biha lahu, kecuali Allah akan tetapkan bagi anak itu pahala hajatan makbulatan mabrurah, sebagaimana pahalanya orang yang pergi haji, hajinya mabrur dan hajinya diterima oleh Allah. Dia dapat tuh pahalanya. Jadi ternyata bisa mendapatkan pahala haji yang mabrur, enggak mesti harus ke Mekah. Bisa mendapatkan pahala haji yang mabrur, haji yang makbul, enggak mesti harus kita wukuf di padang Arafah, enggak mesti harus tawaf di Baitullah. Kita bisa mendapatkan pahala haji yang mabrur, pahala haji yang makbul, yaitu cukup kita berbuat bakti kepada siapa? Orang tua kita. Itu mandangnya aja. Kalau kita memandang dengan pandangan kasih sayang, Allah kasih pahala itu. Tapi yang kedua katanya, ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi, dan tidak ada daripada seorang anak yang memandang kepada wajah kedua orang tuanya dengan pandangan kebencian, dengan pandangan sajran, benci, marah kepada orang tuanya sambil melototin kedua orang tuanya. Kata Nabi, apabila ada orang yang seperti itu, apabila ada seorang anak yang memandang wajah kedua orang tuanya dengan pandangan kebencian, maka cukuplah itu sudah menunjukkan orang itu durhaka kepada kedua orang tuanya.
Itu dengan begitu ya udah cukup. Nggak usah pakai ngeliat nempelin bapaknya, nggak usah pakai lihat nendang bapaknya. Dia mandang kayak begitu aja, ngeliatin orang tua dengan pandangan yang seperti itu, kata Nabi cukup, itu sudah menunjukkan anak itu apa? Durhaka. Yang kedua, anak itu dianggap durhaka, walaupun dia nggak tempeleng, walaupun dia nggak ngomong kasar, walaupun dia nggak pelototin. Ketika ada ayahnya sakit, ibunya sakit misalnya, udah berhari-hari di kamarnya, udah nggak kuat ngapa-ngapain, udah di situ, pipis di situ, makan di situ, minum di situ, sampai kotor tuh kamar, sampai bau tuh kamar. Ketika anaknya masuk ke dalam kamarnya, kemudian dia tetap hidungnya, kata Nabi cukup, itu sudah menunjukkan dia durhaka sama orang tuanya. Padahal hanya sekedar ngapain? Ya Allah, dia lupa dulu dia berakin tuh emaknya, ya dia iniin, berak dia itu, astagfirullahaladzim. Pernah gak? Iya. Kita baru segitu doang udah kayak begitu gitu, ya. Aku sedang di depan. Kira-kira emak kita sakit gak hatinya? Hah? Sakit. Hatinya sakit. Ya Allah, pegang bisa kayak dulu pun tak begitu. Ya. Astagfirullahaladzim. Wala yaktiba wadhu fi wadhihima, dan janganlah kamu yaktiba wadhu, yaitu tadi cemberut, ya, menunjukkan muka yang masam di hadapan kedua orang tua kita. Wala yusafira illa biiznihima. Kemudian yang terakhir katanya adabnya wala yusafira illa biiznihima, dan janganlah engkau berpergian keluar kecuali engkau sudah mendapatkan apa? Izin daripada ayah ibunya. Ya, Masya Allah. Saya jadi ingat di akhir hayat biasa punya ibu, ya mohon maaf ibu, maaf. Jadi saya mau ceramah di Pamulang, dan berangkat ke habis sembahyang lohor jam 1 saya jalan dari mobil. Kira-kira belum 50 meter saya bilang sama Andi, balik. Saya belum izin sama orang tua saya belum pamit sama ibu saya. Balik. Saya pulang, ibu saya lagi tidur pulas banget. Saya nunggu, nggak bangun. Dah saya sibuk, ini. Udah, akhirnya saya jalan. Kemudian sorenya selesai saya ceramah, ada pertemuan. Ada pertemuan Pamulang sama Habib Ali, sama. Kemudian menjelang maghrib saya ditelepon. Ternyata ibu saya ini sakit, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya bilang bawa ke rumah sakit. Nggak ada yang berani ternyata mau bawa ke rumah sakit, nggak ada. Akhirnya saya habis bayar maghrib, kebetulan ada haul Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi kita selesai dulu baca roti, langsung itu saya pulang. Sampai rumah ternyata benar ibu saya belum dibawa ke rumah sakit. Udah, hanya saya bawa, saya ke Pertamina, saya langsung bawa. Nah, saya bawa lah sampai ke rumah sakit. Tadi nggak sadar, tapi pas saya ketemu, alhamdulillah sadar. Nah, artinya, ya, ini jangan kita nih, kalau seandainya kita tahu kita ada, terus kita berangkat, kita nggak izin, meninggal, nyesel nggak kira-kira? Hah? Nyesel banget tuh, gitu. Saya, masya Allah, saya bilang, untuk kita cium itu, untuk kita ini, ya, dan akhirnya besoknya meninggal. Ketika meninggal, pulang dari rumah sakit kira-kira jam 9, jam setengah 10 sampai ke jenazah. Saya nggak temuin ke jenazah sampai saya taruh, bisa bawa rumah sakit saya taruh. Orang pada takziah saya keluar, saya terima tamu dulu, banyak tamu-tamu. Malam jam setengah 2 saya di depan jenazah ibu saya sendirian. Nangis saya tuh pahit nangis saya di situ. Ya, saya nangis-nangisnya kan. Gitu, saya baru merasain nangis itu dia.
Ada orang, saya nggak sebut namanya. Nah, ada orang bilang begini, antum kayak orang nggak punya ilmu. Ikhlasin orang meninggal, jangan pakai nangis kayak begitu. Ya, kayak orang nggak punya ilmu aja nangis sampai ke segitunya. Jadi emang saya nangis, nggak ada suara sih, cuma nangisnya ini banget gitu. Jadi saya ditegur gitu. Saya bilang tegurannya bagus. Emang nggak boleh kita yang sampai apa namanya meraung-raung. Saya nggak meraung, cuma saya nangisnya begitu sedih. Kata dia gitu, kayak orang nggak punya ilmu aja, nggak bisa ikhlasin ini. Dia rapi, saya diam, saya keluar, saya bilang, makasih. Ente tahu nggak? Ane tuh nangis bukan karena ibu ane meninggal, bukan karena ibu ane wafat, demi Allah bukan. Ane terima wafatnya beliau, ane mau terima meninggalnya beliau. Ane menangis karena saat ini pintu keberkahan ini ketutup lagi. Ane sekarang udah gak bisa cium tangannya lagi. Ane udah gak bisa lagi. Biasanya tiap pagi Ane didoain sama ibu Ane. Ini sudah sekarang kata itu yang Ane nangisin. Paham gak maksudnya? Bukan meninggalnya. Kalau meninggalnya kullu nafsin, semua pasti mati. Semua berarti dengan wafatnya ibu, Ane udah gak bisa cium tangannya lagi. Padahal cium tangan itu adalah merupakan pintu untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ane udah gak bisa didoain lagi. Ane gak bisa cium kakinya lagi. Ane selalu cium kaki ibu Ane. Ya begitu, terus segala macam. Masya Allah, ya begitu. Nah itu yang membuat kita, mumpung lah. Kalau yang masih punya ada, masih punya orang tua, beruntunglah. Ya, jangan disia-siakan. Ya, insya Allah, jangan disia-siakan. Insya Allah, gitu, berkah hidup kita. Kalau kita masih berbakti sama mereka, insya Allah. Wa'lam anna nasa ba'da haqqulai fa'iham kita. Nanti setelah kalau orang tua kita meninggal, kalau ini masih apa? Ini masih ada adabnya begini dan bagaimana? Apakah kalau abang kita udah meninggal, bapak kita udah meninggal, udah selesai, nggak boleh lagi, nggak ada lagi kesempatan buat berbakti? Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Ya, Al-Fatihah. Bismillah.